Selamat pagi, salam sehat selalu. Saat ini kita belajar tematik muatan IPA, tema 2, subtema 3, tentang pelestarian makhluk hidup. 1. Manfaat hewan dan tumbuhan untuk manusia. Makanan berasal dari bermacam jenis hewan dan tumbuhan. Misalnya, nasi dari tanaman padi dan roti dari gandum. Sayur kangkung, daun singkong, dan buah jambu semua berasal dari tumbuhan. Untuk lauk pauk seperti ikan, telur ayam, dan daging berasal dari hewan. Adapun lauk pauk seperti tahu goreng dan tempe goreng itu berasal dari tumbuhan, yaitu tumbuhan kedelai. Hewan dan tumbuhan juga merupakan bahan dasar untuk industri, misalnya perabotan, pakaian, tas, sepatu, dan kertas. Bagian tubuh hewan yang paling banyak dimanfaatkan adalah kulit, daging, dan tanduk. Bagian tumbuhan yang paling banyak diambil adalah batang atau kayunya. Hewan dan tumbuhan yang diburu mengakibatkan jumlahnya di alam berkurang dan jarang, bahkan terancam habis atau punah. Salah satu faktor yang menyebabkan hewan terancam punah adalah penebangan pohon. Bagian tubuh hewan yang banyak diburu antara lain gading gajah, daging paus, sirip ikan hiu, dan kulit harimau. Untuk tumbuhan adalah bagian batangnya berupa pohon kayu. Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang populasinya sangat sedikit. Contoh tumbuhan yang langka adalah cendana, sawo kecik, damar, dan anggrek hitam. 2. Hewan dan tumbuhan yang terancam punah, yaitu orang utan. Hidup di hutan yang terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian komodo. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Komodo hanya hidup di Kepulauan Flores. Dan anoa. Anoa merupakan binatang khas Pulau Sulawesi. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Kemudian badak Jawa atau badak bercula satu. Ini terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Berikutnya, penyu hijau. Jumlah penyu hijau semakin berkurang dan terancam punah. Penyu hijau dapat ditemukan di Pantai Pangumbahan dan Suaka Margasatwa, Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian lagi hiu pari. Ini terdapat di lautan Indonesia Timur. Ada pula jalak Bali. Jalak Bali memiliki penampilan yang indah dan elok. Burung ini hanya ditemukan di Pulau Bali. Selanjutnya, burung kakatua jambul kuning banyak diperdagangkan di Pulau Jawa dan Bali hingga negara Singapura. Kemudian lagi ada maleo. Maleo hanya terdapat di hutan Sulawesi. Berikutnya, nama tumbuhan yang terancam punah, yaitu Amorphophallus titanum, merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai, sehingga dinamakan bunga bangkai. Tempat hidupnya secara alami berada di hutan Sumatera. Kemudian ada juga Raplesia arnoldi. Ini mengeluarkan bau seperti bangkai dan berukuran besar. Dan berikutnya adalah tumbuhan cendana. Banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur.
3. Pelestarian makhluk hidup. Pelestarian alam berarti pengaturan terhadap alam dan lingkungan untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Cara yang dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan umumnya dengan menyediakan segala kebutuhannya, di antaranya dengan menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal yang memadai. Berikut ini merupakan fungsi hutan bagi kehidupan hewan, yaitu 1. Menyediakan makanan, 2. Sebagai tempat tinggal, dan 3. Sebagai tempat perlindungan bagi hewan. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan dan tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan, sedangkan taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Kemudian pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya yaitu kebun botani, Taman Safari Cisarua, kebun binatang, dan penangkaran. A. Pelestarian hewan. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembudidayaan hewan-hewan langka. Misalnya, badak bercula 1, harimau Sumatera, anoa, dan kasuari. Tujuannya agar hewan-hewan tersebut tidak punah. Kemudian langkah nyata pemerintah melindungi hewan langka dengan membuat Suaka Marga Satwa dan Taman Buru. Suaka Marga Satwa merupakan tempat tinggal hewan yang dilindungi pemerintah. Di sana dilarang berburu atau menangkap hewan di tempat tersebut. Contoh Suaka Marga Satwa adalah Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Kemudian ada lagi Taman Buru. Ini merupakan tempat hutan wisata dengan hewan untuk diburu. Di Taman Buru kita boleh berburu hewan dengan aturan tertentu. Contoh Taman Buru terdapat di Gunung Watu Mokai. B. Pelestarian tumbuhan. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa cara untuk melestarikan tumbuhan. Cagar alam dan hutan wisata merupakan contoh cara melestarikan tumbuhan. Di sana tidak diperbolehkan menebang atau merusak pohon atau tumbuhan di cagar alam. Adapun contoh cagar alam adalah cagar alam Rafflesia di Bengkulu, cagar alam Gunung Krakatau di Lampung, dan cagar alam Kawah Ijen di Jawa Timur. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, setelah ini akan ada Ibu lampirkan tugas. Selamat mengerjakan dan terima kasih.